Hai Sneezen, kertas merupakan benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan karena kegunaannya yang sangat beragam. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, melukis, dan banyak kegunaan yang lain. Sobat Sneezen, terdapat beberapa SNI tentang kertas loh, salah satunya SNI 154 tahun 2020 yang berjudul Kertas Salut. Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengambilan contoh, cara uji, penandaan, pelabelan, dan pengemasan kertas salut yang digunakan untuk mencetak kalender, majalah, dan etiket. Beberapa parameter yang harus diperhatikan pada syarat mutu kertas salut diantaranya gramatur kertas, pH ekstrak dalam air dingin, derajat cerah ISO, derajat putih, daya serap air, kekasaran, ketahanan cabut, penetrasi minyak, dan kilap. Persyaratan mutu ini diatur dalam SNI 154 tahun 2020 tentang kertas salut seperti pada gambar. Untuk memperoleh kertas salut sesuai dengan SNI 154 tahun 2020, perlu memperhatikan beberapa hal, utamanya tahapan kritis pada proses produksi. Yang pertama adalah pemilihan jenis kayu. Pemilihan jenis kayu dilakukan untuk memastikan kayu yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jenis kayu dapat mempengaruhi nilai kekasaran lembar kertas. Kayu yang umum digunakan adalah jenis kayu akasia karena memiliki serat yang cocok sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kayu yang telah dihilangkan kulitnya dipotong menjadi serpihan kayu dan dimasak hingga menjadi bubur kertas. Dalam proses ini harus memperhatikan rasio dan konsentrasi bahan kimia yang ditambahkan agar pH kertas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah pencucian bubur kertas. Pencucian bubur kertas bertujuan untuk menghilangkan berbagai macam pengotor agar menghasilkan bubur kertas sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah dicuci, dilakukan proses pemutihan bubur kertas. Pada proses ini perlu memperhatikan jenis dan konsentrasi bahan pemutih yang ditambahkan untuk mendapatkan derajat putih dan derajat cerah ISO pada bubur kertas sesuai persyaratan yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah pembentukan lembaran kertas yang harus memperhatikan homogenitas, pengurangan kadar air, serta kecepatan mesin untuk memperoleh ukuran lembaran dan gramatur sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pembuatan kertas, perlu memperhatikan penambahan bahan aditif seperti asam dan basa, pati, resin, filler, retention aid, bahan pewarna, sizing agent, dan bahan aditif yang lain sesuai dengan syarat mutu kertas yang dipersyaratkan. Produk kertas salut dikemas dalam bentuk gulungan maupun lembaran. Untuk pengemasan kertas gulungan, kertas dikemas dalam bentuk gulungan dibungkus rapi sehingga tidak mengalami kerusakan dalam penyimpanan dan pengiriman. Untuk pengemasan kertas salut lembaran, pemotongan kertas salut harus siku-siku dengan toleransi kurang lebih 2 mm. Lembaran kertas salut dikemas dalam bentuk pak atau palet dan dibungkus rapi menggunakan kertas bungkus. Pada setiap kemasan kertas salut dalam bentuk gulungan maupun lembaran, minimal memuat 1. Pabrik pembuat atau nama dagang, 2. Kata-kata kertas salut atau yang menunjukkan fungsi sebagai kertas salut, yang ketiga, gramatur kertas, yang keempat, kode produksi, dan yang terakhir yaitu kode batang atau barcode atau kode pelacakan data lainnya. Khusus untuk kertas salut dalam bentuk gulungan, pada setiap gulungan harus mencantumkan ukuran lebar dan diameter serta berat gulungan kertas salut. Sementara itu, pada setiap kemasan kertas salut dalam bentuk lembaran harus mencantumkan jumlah lembaran dan notasi ukuran. Nah, seperti itu proses produksi, pengemasan, pelabelan, hingga persyaratan mutu kertas salut sesuai SNI 154 tahun 2020 tentang kertas salut.
Yuk netizen, jadikan produkmu ber-SNI. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.